Jadi seringkali yang menjadi diskusi atau menjadi alasan bagi kawan-kawan terhadap pro kontra UN ini, salah satu diantaranya adalah rujukannya sama, yaitu rujukan Undang-Undang Sisdiknas. Oleh karena itu kami tetap menghargai atas berbagai macam pandangan itu. Tapi perkenalkan juga kami punya pandangan yang berbeda. Tidak apa-apa. Kami menghargai pandangan yang berbeda pun juga dengan senang hati kalau bisa memahami pandangan kami. Nah, biasanya yang diambil itu pasal 58 ayat 1 saja. Biasanya itu yang diambil itu. Yaitu bunyinya apa? Pendidik berperan mengevaluasi hasil belajar untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan belajar serta peserta didik dan seterusnya ini. Dari situlah tidak salah punya pandangan bahwa yang bisa menilai, yang punya hak itu guru. Benar, tidak salah, itu benar. Tetapi jangan dilupakan ada ayat 2 ya. Ayat 2-nya itu, jadi ini peran tentang pendidik ya. Yang ayat 2-nya itu evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala ya, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk pencapaian standar nasional pendidikan. Jadi kata kuncinya kalau di sini itu mengevaluasi hasil belajar untuk memantau proses, yang di sini itu adalah pencapaian standar nasional. Inilah yang akhirnya kalau dilanjutkan lagi ke pasal 59, undang-undang ini mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyiapkan yang namanya peraturan pemerintah. Akhirnya ya pemerintah karena diamanahkan oleh undang-undang yang menyiapkan PP. Justru kalau pemerintah tidak menyiapkan PP, salah itu. Loh, kalau sudah diminta pemerintah menyiapkan PP, kok disalahkan terus, mau apa lagi gitu. Itu. Oleh karena itu disiapkanlah PP-nya itu. Lah PP ini yang sekarang sudah direvisi PP 3213 bahwa penilaian belajar itu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Terus saja. Nah, oleh karena itu lebih dipertegas lagi di dalam PP yang baru pasal 68 bahwa ujian nasional itu untuk pemetaan. Untuk pemetaan. Mengapa kami masukkan di sini? Karena ada yang punya pandangan. Saya sangat setuju kalau UN itu untuk pemetaan. Iya, saya kasih di sini pemetaan. Pemerintah kasih di sini. Ada juga yang mengatakan ujian nasional harus bisa dipakai untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, di sini. Ada yang punya pandangan juga ujian nasional itu harus punya konsekuensi terhadap kelulusan. Oke, kita masukkan juga. Bahkan ada yang mengatakan, bukan bahkan, memang ini tujuan akhirnya, ujian nasional itu harus bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas berikutnya lagi. Ada di sini pembinaan. Jadi semua harapan yang berkembang itu sudah kita tampung di sini. Yang tidak boleh itu kalau saya minta untuk kelulusan saja, pemetaan tidak boleh. Itu namanya otoriter. Tapi kalau si A minta pemetaan, ada. Si B minta kelulusan, ada. Si C minta untuk naik ke jenjang lebih tinggi, ada. Si D minta untuk taruhlah pembinaan. Semua ada. Belum kurang apa lagi. Jadi memang tema kita itu, kita ingin UN ini lebih bagus lagi. Ingin lebih bagus. Kalau sekarang diperbaiki, jangan punya keyakinan tahun depan tidak diperbaiki. Masih bisa diperbaiki lagi, karena zaman berubah. Nah, untuk memperbaiki ini ada 3 kelompok yang bisa kita perbaiki. Kelompok pertama yaitu kelompok dari sisi materi soalnya. Yang kedua dari sisi pelaksanaannya. Dan yang ketiga dari sisi outputnya, keluarannya. Apakah keluarannya ini memang benar-benar bisa dipakai untuk pemetaan? Apakah keluarannya ini bisa benar-benar dipakai untuk melanjutkan? Di sini ada Pak Idrus yang biasa menerima hasil dari
UN itu, apakah juga bisa dipakai untuk kelulusan, demikian dan seterusnya. Ya. Jadi salah satu tujuan dari proses pembelajaran itu agar anak-anak kita punya semangat belajar sebenarnya. Tujuannya itu. Kalau urusan nilai itu belakang sebenarnya. Yang paling penting pertama kali itu menjadi masyarakat pembelajar, learner society. Itu yang kita inginkan. Sehingga dalam keadaan kayak apapun dia belajar. Persoalannya adalah bagaimana dia mau atau punya kesadaran untuk belajar. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu bisa kita jawab, seseorang itu bisa punya kesadaran untuk belajar kalau dia ada yang namanya lingkungan yang menciptakan dia untuk belajar. Apa itu? Tantangan dan persoalan. Oleh itu anak-anak harus kita ciptakan tantangan-tantangan, kita ciptakan persoalan-persoalan sehingga muncul itu kesadaran untuk belajar. Anak-anak itu kalau dia itu stresnya rendah, tidak punya stres, itu berarti anak-anak yang abai, anak-anak yang tidak peduli. Mau gunung meletus ya di situ, mau ada apa saja juga di situ, tenang saja. Apa kita mau ciptakan anak yang seperti itu? Yang abai terhadap persoalan, yang abai terhadap enggak lah begitu. Tetapi juga tidak boleh anak kita buat stresnya sangat tinggi sehingga menyebabkan dia itu tidak happy. Ya. Tetapi yang kita atur, kita dorong anak-anak kita itu di sinilah gitu. Dan di sini pula lah optimum stress, di sinilah hasil yang tertinggi performance itu. Begitu. Jadi tidak mungkin hidup ini tidak stres itu tidak mungkin, dan kita harapkan juga tidak boleh terlalu stres terus menerus, nanti kacau itu. Ini Pak Jika tentang soal yang kita siapkan. Ya. Jadi kita buat kategori-kategori soal itu. Ada kategori yang mudah, ada kategori yang sedang, dan ada kategori yang sukar atau yang sulit. Ini kita pakai rumusan-rumusan kawan-kawan yang punya background pendidikan yang membuat rumusan-rumusan ini. Tahun lalu itu yang mudah 10%, yang sedang 80%, yang sukar 10%. Tahun ini 2012 kemarin itu kita naikkan yang sulit atau yang sukar 20%. Ini sehingga ibarat orang tadi itu melompat tinggi itu, ini ya kita naikkan tingginya itu dengan cara apa? Komposisi ini. Karena bisa jadi ini kalau kita tetapkan seperti ini itu baik-baik sekali. Tapi kan kita tidak ingin tetap seperti itu. Sehingga tahun depan lebih bagus lagi, tahun depan lebih bagus lagi. Dari pendekatan seperti inilah akhirnya kita kawan-kawan di Kemdikbud menemukan tools untuk analisis. Dari tools analisis tadi itu bisa dipakai untuk menjawab 4 output, 4 keluaran dari ujian nasional itu. Selain yang tadi itu untuk NKRI yang disampaikan oleh Pak Arief. Terus saudara, ini kami juga mencoba membandingkan antara ujian nasional dan yang ada di PISA. Ya, antara ujian nasional dan yang di PISA. Mengapa kita harus pakai PISA? Seperti disampaikan Pak Wamen tadi, kita itu tidak bisa hanya sendirian di sini. Pasti harus bertanding dengan orang lain. Oleh itu pakai standar-standar internasional. Sama sebenarnya, hanya istilahnya saja, tapi konten substansinya sama. Jadi kalau kita itu yang kita uji kelompok pertama adalah pemahaman, aplikasi, analisis. Kalau dipisah pakai istilah reproduksi, koneksi, dan refleksi. Tapi tingkat ininya ada kesesuaian. Itu latar belakangnya. Sekarang kita coba kita lihat, yaitu dari sisi tadi yang pertama kan untuk kelulusan. Bagaimana petanya kelulusan? Terus ini, ya, kalau kita lihat peta kelulusan itu ada peningkatan, ya. Itu, tapi yang menarik bukan kelulusannya, nilainya ini loh yang menarik itu, nilai rata-ratanya yang menarik. Itu. Jadi sama-sama lulus, nilainya itu tambah naik atau tambah turun. Karena kalau untuk lulus cukup 5,5, itu rata-ratanya. Ya, terus saja dari sisi kelulusan. Kemarin ada penurunan kelulusan 0,02%, tidak apa-apa.
Tidak apa-apa, turun tidak apa-apa, naik pun juga tidak apa-apa. Yang penting semangat harus kita pegang. Terus saja. Kalau itu adalah untuk kelulusan, kita insya Allah urusan kelulusan sudah tidak begitu persoalan. Ya. Terus sekarang kita naikkan ke pemetaan. Kami sering berdiskusi dengan kawan-kawan sekalian, peta yang bagus itu seperti apa sih? Yang pertama, peta yang bagus itu adalah peta yang datanya valid. Yang kedua, presisi sampai ke level yang paling rendah. Ibaratnya begini, karena pemetaan kita ini itu percuma kalau hanya dapat peta kalau tidak diikuti dengan pembinaan tadi. Maksud dari pemetaan ini dipakai untuk pembinaan. Kalau peta hanya untuk peta ya selesai sampai di sini. Dari situlah pemetaan itu harus sampai ke paling detail. Nanti akan kami sampaikan bukan sekedar per sekolah, bukan sekedar per mata pelajaran, tetapi sampai kompetensi di setiap mata pelajaran. Ini yang harus kita kembangkan sehingga nanti untuk pembinaannya mudah. Banyak kabupaten kota yang dibina tapi sampai ke mata pelajaran. Yang sekarang ini yang kita kembangkan bukan lagi urusan kelulusan, bukan. Tetapi kita ingin mengembangkan indeks kompetensi sekolah, indeks kompetensi sang anak, baik nanti itu di tingkat kabupaten kota sampai ke nasional, indeks kompetensinya. Karena urusan lulus sudah tidak ada persoalan sebenarnya. Itu yang mampu dipertandingkan itu kompetensinya, bukan kelulusannya. Meskipun kelulusan kita itu sudah 99%, tetapi coba ibu-ibu dan bapak sekalian nangis sebenarnya kalau melihat atau menggunakan pendekatan indeks kompetensi. Sedih kita. Masih banyak yang harus kita beresin. Kenapa? Ini coba IPA, untuk IPA SMA ya. Ini bahasa Indonesia rata-ratanya 68, bahasa Inggris 71, biologi 63, kimia 64, fisika 59, matematika 56. Padahal IPA itu ini kelompok yang paling utama itu ini. Matematik dan sains. Ini juga penting, tapi IPA karena ini semuanya ada ya. Tapi yang paling pokok itu ini. Coba bayangkan matematika kita itu baru 56 kompetensinya. Terus mau diapain lagi? Itu. Dan bagaimana bisa mendapatkan ini kalau kita tidak mengumpulkan mulai dari bawah itu dengan standar yang sama? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu kalau ada mengatakan, Pak, saya setuju UN itu untuk pemetaan. Pertanyaan berikutnya, gimana cara dapat peta? Ya dikasih soal. Yakin kalau anak dikasih soal terus tidak ada konsekuensi dia jawab dengan benar? Tidak yakin. 10 menit selesai. Hanya nyontrengi begitu, 10 menit selesai. Kan tidak punya konsekuensi. Sehingga kita tidak tahu potensi real dari sang anak itu. Ini yang untuk IPA. Ibu-ibu dan bapak sekalian, evaluasi itu di samping sifatnya yang yaitu nilai nominalnya vertikal itu, tetapi juga evaluasi itu punya makna sifatnya komparatif. Bisa kita pakai untuk membandingkan. Ini contoh per provinsi. Untuk tahun kemarin IPS itu yang paling bagus Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan yang lain. Sehingga tidak mungkin kalau kita tidak melaksanakan secara nasional bisa membandingkan satu provinsi dengan provinsi yang lain. Tidak mungkin. Kalau tidak ada standarnya, tidak mungkin. Oleh karena itu peta ini menjadi penting bagi seluruh provinsi untuk tahu di mana posisi saya. Yang paling tinggi memang Jawa Timur, yang paling rendah Maluku Utara. Tidak apa-apa. Kalau memang faktanya seperti ini, petanya seperti ini, yang penting berikutnya dilakukan perbaikan. Tapi untuk memperbaiki tidak mungkin kita sebar biar begitu, tidak mungkin. Harus fokus pada titik-titik tertentu. Peta ini diharapkan
bisa membantu mengambil kebijakan untuk perbaikan berikutnya lagi. Kalau tadi setelah pemetaan kan harus kita lakukan perbaikan. Melalui apa? Melalui intervensi kebijakan. Ini contohnya. Contohnya. Yang kita pakai UN murni. Ya. Jadi ada 100 kabupaten kota yang kita lakukan perbaikan. Tahun 2010 di 100 kabupaten kota itu nilai SMA-nya 6,16, terus SMK-nya 5,9. Setelah kita lakukan perbaikan tahun 2011 6,78, ada kenaikan rata-ratanya. Demikian juga yang SMK dari 5,94 6,14. Berdasarkan kelulusan yang ini tadinya lulusannya 62%, sekarang yang lulus 76%. Jadi ada kira-kira 24% yang tidak lulus, tadinya 38% yang tidak lulus. Ada kenaikan di situ. Terus saja. Demikian juga yang tahun 2011-2012 ada kenaikan. Jadi hasil akhirnya itu sekali lagi 4 kesatuan tadi itu untuk pemetaan, untuk kelulusan, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan untuk perbaikan, itulah peta atau manfaat UN yang harus kita manfaatkan. Saya kira itu. Jadi sekali lagi kami sangat berharap ya, meskipun ada perbedaan pandangan, tidak apa-apa, itu adalah bagian dari kekayaan kita. Tetapi janganlah karena ada perbedaan terus kita tidak punya sikap. Karena di sini punya pandangan ini, di sini punya pandangan ini, terus pemerintah galau, akhirnya mau ujian tidak jadi, dan kasihan anak-anak kita. Sehingga perbedaan tidak apa-apa, untuk memperkaya dan memperkuat apa yang harus kita lakukan itu perlu sparring partner. Ya, perlu sparring partner. Tidak apa-apa, ini jelek-jelek tidak apa-apa, tapi ada juga baiknya loh ya. Nah, tugas kita itu adalah bagian dari menerima segala macam perbedaan pandangan itu, terus kita rangkum, kita ambil satu keputusan. Pemerintah harus mengambil kebijakan. Justru kalau tahun ini, tahun depan, atau sebentar lagi dianggarkan, diskusi di Pak Zul maupun Cepopong, sebentar lagi kan bahas. Kalau sampai di pembahasan anggaran RKKN besok itu tidak ada UN, tidak ada anggaran UN, berarti pemerintah salah. Salah, karena di PP-nya jelas-jelas ada UN. Kalau tidak menganggarkan, berarti pemerintah lalai. Sampai sekarang pemerintah belum punya kerentak, belum punya niat untuk mencabut PP itu. Belum ada niat, kecuali setelah diskusi ini terus muncul tekanan, Pak, PP-nya dicabut, tidak ada UN, lah kecuali lagi itu. Saya kira itu, mohon nanti segala macam pandangan silakan diadu dalam arti positif, sehingga kita semakin firm untuk mengambil satu kebijakan ke depan. Saya mohon maaf kalau ada khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.